Di balik gerak yang gemulai dan wajah topeng yang membisu, tersembunyi kisah cinta, kepahlawanan, dan pencarian jati diri. Inilah Wayang Topeng Panji. Wayang Topeng Panji bukan sekedar pertunjukan, melainkan warisan budaya yang menyuarakan nilai, cinta, dan kebijaksanaan dari masa lampau. Mari kita menyelami makna di balik topeng, menyusuri jejak cerita Panji dalam wajah-wajah yang menyuarakan warisan leluhur. Topeng-topeng ini bukan hanya hiasan panggung. Ia memuat karakter-karakter yang berasal dari kisah lama yang masih hidup hingga kini. Kisah yang membentuk identitas budaya dan spiritual masyarakat Jawa. Salah satunya adalah cerita Panji, yang menjadi inti dari pertunjukan ini. Lalu, dari mana kisah Panji berasal? Bagaimana ia menyebar dan menjadi bagian penting dari berbagai bentuk kesenian tradisional di Indonesia? Jadi kita ngomongin tentang cerita Panji yang menurut Pak Lantip itu memang sangat menarik, hitungan dengan bagaimana sejarahnya. Jadi di area Jawa Timur sana ada daerah namanya Kediri, lalu cerita itu berkembang sampai di mungkin Asia Timur karena waktu itu ada kerajaan kita Kediri yang expanse juga. Jadi cerita Panji itu tidak hanya di Jawa saja, apalagi di Jogja saja. Jadi itu sampai di Muang Thai, sampai di Filipina, sampai sana. Lalu genre daripada story Panji itu biasanya kalau saya tidak tahu kalau di luar negeri, tapi kalau di Indonesia memakai genre topeng. Selamat petang semuanya. Petang ini Pak Lantip ingin bercerita tentang cerita Panji yang ada di Yogyakarta. Seiring berjalannya waktu, kisah Panji tak hanya disampaikan lewat lisan, tapi juga diwujudkan dalam bentuk seni yang hidup. Salah satunya adalah wayang topeng. Melalui rupa dan gerak, para penari menghidupkan tokoh-tokoh dari cerita Panji, membawa penonton masuk ke dalam dunia penuh simbol dan makna. Topeng bukan sekedar pelengkap, tapi perantara yang menyampaikan emosi, karakter, bahkan filosofi hidup. Dalam setiap pertunjukan wayang topeng Panji, ada 3 sosok utama yang selalu hadir. 3 tokoh ini menjadi inti dari cerita, masing-masing membawa nilai dan pesan yang berbeda. Siapakah mereka? Dan apa makna yang tersembunyi di balik tiap-tiap topeng yang mereka kenakan? Nek mengkoyo penari padatan, mau ngerti? Itu dinamika. Tuh, kali.
sedikit bercerita tentang cerita Panji. Jadi cerita Panji itu dimulai di area Jawa Timur. Karena apa? Karena di dalam relief candi-candi di Jawa Timur itu banyak relief yang bercerita dengan hiasan tekes. Ya, jadi cerita Panji itu memang tidak panjang lebar atau super romantis atau singkat saja, bahwa cerita Panji ini hanya sekelumit saja. Jadi tentang kekuasaan, tentang wanita, tentang akhirnya mereka juga bersatu lagi. Ya, jadi di dalam cerita Panji itu ada 3 tokoh penting, yaitu Klono Sewandono yang berwarna merah. Karena di dalam budaya Jawa kita, warna merah itu adalah seorang pemberani, seorang yang angkara murka, ya, yang dia menginginkan Dewi Sekartaji. Ya, Dewi Sekartaji ini adalah yang dicalonkan dengan Panji Asmorobangun. Ya, jadi di Jawa atau di Indonesia warna hijau itu menerangkan keagungan, keeleganan, kira-kira begitu. Ya, Panji Asmorobangun itu kalau ditulis oleh sejarawan itu berasal dari Jenggala. Kalau Klono Sewandono dari Kerajaan Bantar Angin. Kalau ini dari Kerajaan Kediri. Ya, jadi Pak Lantip tidak berbicara tentang sejarah yang detail, tetapi Pak Lantip ingin memperagakan yang nanti malam Pak Lantip belajarkan di dalam Pujo Kusuman. Jadi kenapa Pak Lantip memakai ini namanya sampur? Sampur adalah properti di dalam kepenarian di tarian Jawa. Jadi nanti kalau kalian meresani di dalam Pujo Kusuman, itu mereka mesti memakai sampur. Walau nanti malam itu kita berlatih belum memakai topeng, yang seperti besok malam kita tampilkan di Sono Budoyo. Nah, saya mau kasih sesuatu seorang Panji Asmorobangun, bagaimana dia ingin menarikan seperti ulap-ulap. Ulap-ulap adalah melihat sesuatu yang seperti apa. Contoh, di dalam tari gaya Yogyakarta biasanya kita memakai tali. Jadi tidak seperti yang di gaya-gaya lain. Kalau gaya-gaya lain ada gaya pola gigitan. Ya maaf, untuk nanti malam itu kita belum memakai topeng untuk murid-murid saya. Karena satu, ya memang tidak semua murid mempunyai topeng. Ya, jadi Pak Lantip ingin menarikan gaya Yogyakarta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Itu hanya sabetan dan ulap-ulap namanya. Ulap-ulap itu melihat sesuatu. Nah, Pak Lantip ingin memperagakan seandainya Sewandono. Jadi Sewandono itu seorang raja yang hebat. Dia dari Kerajaan Bantar Angin.
yaitu gerakan gagah, Klono Sewandono, dan gerakan gaya Yogyakarta. Kenapa gaya Yogyakarta? Karena sejak tahun 1755 Mataram dibagi menjadi dua, yaitu Kasunanan dan Kesultanan Yogyakarta. Nah, kalau yang putri itu biasanya karena seorang Sekartaji itu orangnya halus kalau di dalam Panji, kalau di Ramayana dia seorang gaya Sinta. Kalau di area Mahabharata Sembodro. Jadi ya dia kalau menarikan ya cukup lembut. Jadi bentuk di dalam tarian Yogyakarta itu ada 3. Putri, halus, dan gagah. Sebenarnya putri pun dibagi menjadi luruh dan branya. Jadi kalau luruh itu dia matanya pun itu turun. Tidak lalu seperti kalau kita itu kan kita melihatnya di atas. Jadi luruh. Halus ya sama. Halus luruh dan halus sebelahnya. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi nanti malam Pak Lantip mengajar di dalam Pujokusuman tari gagah. Tari Klono Sewandono. Ya, lalu kalau nanti ada waktu berarti besok malam kalian melihat di Sono Budoyo. Kita saksikan cerita tentang Panji Asmoro Bangun. Matur nuwun. Wayang topeng Panji bukan hanya warisan budaya, tapi jejak hidup yang merekam perjalanan, nilai, dan kebijaksanaan leluhur. Setiap topeng yang dikenakan, setiap gerakan yang dimainkan, menyampaikan pesan yang melampaui kata-kata, mengajarkan tentang manusia dan kemanusiaan. Namun, seperti lentera di tengah malam, budaya ini tak akan menyala sendiri. Ia butuh tangan yang merawat, hati yang peduli, dan generasi yang mau belajar, mendengar, dan melanjutkan. Sebab budaya tidak akan bertahan hanya dengan dokumentasi. Ia bertahan dalam praktik dan dalam napas yang menjaganya agar tetap hidup.